Kembali lagi bersama Oli. Jadi hari ini aku mau ceritain tentang culture shocknya aku selama aku tinggal di Melbourne. Maksudnya lebih tepatnya seminggu pertama, sebulan pertama aku tinggal di Melbourne. Jadi sebulan pertama itu aku tinggalnya di homestay. Jadi kayak ada ibu kos gitu yang tinggal sama aku, dan dia ngurusin aku kayak makanannya, lebih ke makanannya doang sih, sama bantuin dikit-dikit gitu. Kayak aku masih nggak ngerti tentang transport gitu, dia ngejelasin kayak dia tuh ada gitu loh, seperti kayak mamah gitu loh, kayak mamah tapi ini orang Australia asli, orang Melbourne asli, dan dia umurnya sekitar 55 pada saat itu. Ya begitu. Jadi menurutku aku bisa belajar banyak gitu loh dari dia di sebulan pertama tentang Melbourne gitu, cari tahu tentang Melbourne gimana. Cuman tinggal di Melbourne dan di Aussie untuk pertama kalinya, karena aku belum pernah ke Australia sebelumnya, dan buat aku tuh kayak sedikit shock dengan culture yang ada di sini. Otomatis setiap manusia tuh butuh adaptasi kan ya. Nah, yang aku alami itu waktu tinggal sama orang Aussie langsung, kalau language barrier gitu menurutku nggak terlalu masalah, karena pada saat itu bahasa Inggrisku cukup gitu. Maksudnya nggak jelek-jelek amat dan nggak bagus-bagus amat, maksudnya dia cukup mengerti apa yang aku maksud gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Menurutku language itu bisa kayak nanti berapa bulan ke depan pasti bakal improve gitu. Jadi nggak terlalu masalah bagi aku saat itu. Dan waktu itu karena dianya si ibu kosnya ini, dia cukup pelit, dan menurut aku ini nggak semua orang sini tuh kayak gitu. Ya aku jelasin lagi, nggak semua kayak gitu, dan kebetulan tempatnya aku tuh dia agak concern di bill air gitu, dan bill gas gitu-gitulah, yang karena di sini bill itu cukup mahal, jadi dia cukup concern sama hal itu. Jadi dia kayak agak ngingetin aku gitu soal air di sini. Dia bilang kalau air di sini nggak kayak di Indonesia yang murah dan banyak. Di sini karena dulunya pernah ada kekeringan gitu, jadi dia agak concern di area sana. Dia bilang katanya mandinya aku dia nanya aku berapa lama mandi di Indonesia, terus dia bilang kalau di sini 2 menit 3 menit gitu, dia bilang gitu. Jadi cepet gitu, tapi nggak, karena aku tinggalnya di kamar sendiri, jadi jadi gini guys, sorry agak bingungin ya mungkin. Kamarnya aku tuh dalamnya ada kamar mandi, jadi dia nggak tahu gitu loh kalau misalnya aku mandinya lama apa enggak. Cuman dia ngasih tahu aku, kayak nge-briefing aku di awal gitu, ngasih tahu oh kalau mandi 2 menit 3 menit ya gitu. Jadi dia concern di sana. Dan masalah nyuci piring, dia itu punya cara sendiri buat nyuci piring. Jadi aku kan dikasih makan sama dia, aku dimasakin sama dia, dan setelah kita makan bareng, kita biasanya nyuci sendiri-sendiri gitu bagiannya kita. Piringku aku cuci sendiri, piringnya temanku dia yang nyuci. Dan aku tuh nyuci kan karena di Indonesia lebih ke
sponge dikasih sunlight, dikasih kayak sabun cuci piring, terus sambil airnya dibuka biar busanya banyak, dan di piringnya dibilas, dikasih sponge gitu, disabunin dan dibilas pakai air. Nah, tapi caranya dia tuh salah. Dia tuh caranya dia tuh beda, maksudnya beda sama caranya aku. Caranya dia adalah sinknya itu dikasih sunlight, dibusainnya kayak biar dikasih air, terus busanya banyak sampai setengah sink gitu, isinya sabun sama air. Terus piring kotornya dimasukin ke sink, terus kita sikat. Kayak awalnya tuh aku pikir itu kayak sikat WC, ternyata itu tuh bukan. Di sini tuh kayak ada sikat, mirip kayak ada gagangnya, terus ada brushnya gitu, ada sikatnya gitu, terus kita kosok-kosokin gitu di piring. Ya mirip kayak sikat WC, tapi lebih bukan yang bulat bentuknya, tapi nanti kalau aku ada gambar aku kasih lihat. Jadi maksudnya kayak mungkin ada nasi-nasi di piring yang lain gitu, bisa disikat pakai sikatnya itu. Di toko-toko sini juga ada yang jual. Jadi kayak disikat bersih gitu, nggak langsung dibilas pakai air yang mengalir, tapi dilap pakai kayak lap-lap buat piring biasanya. Udah gitu ditaruh, nggak ada bilasan sama sekali, cuman disabunin pakai sunlight dan dilap pakai lap kering begitu. Dan menurut aku kayak ngerasa, loh ini kan kayak pasti kayak masih ada sabunnya dikit dong, kayak nggak mungkin, maksudnya nggak bersih banget pasti. Kayak aku kayak awalnya shock, tapi lama-lama ya udah, kan itu rumahnya dia gitu, dan kita harus ikutin aturannya dia. Ya itu yang bikin aku shock banget, kayak cara dia nyuci piring tuh beda sama aku tuh. Terus AC-nya yang ketiga kayaknya yang bikin aku shock adalah AC di sini tuh ternyata bisa 2, cooling sama heater gitu. Kupikir kalau AC di Indo kan biasanya cuma cooling doang kan. Di sini tuh ada heaternya juga. Jadi kita bisa atur gitu sesuai sama kita mau yang dingin apa yang panas gitu. Disesuaikan sama cuaca yang ada di Melbourne sekarang ini. Gitu. Itu shock banget buat aku gitu. Terus yang keempat adalah perbedaan waktu winter sama summer di Melbourne itu beda. Jadi kalau selama winter itu beda 3 jam sama Indo, dan kalau summer beda 4 jam sama Indo. Jadi sunsetnya kalau di winter itu lebih cepat. Ya, sunsetnya lebih cepat. Jadi sekitar jam 5 itu udah gelap. Sedangkan summer kayak gini, ini udah jam 5-an ya, sekitar jam 5-an, tapi masih terangnya kayak jam 2 siang. Nah, sunsetnya itu kalau summer sekitar jam 8.30-an gitu, sekitar 8.30-an. Kayak misalkan pulang kerja gitu jam 8, itu tuh kayak masih sore gitu kelihatannya, padahal udah malam. Itu yang bikin aku shock gitu, kayak lo ini masih terang, masih sore gitu, ternyata udah malam tuh. Terus selanjutnya adalah aku di homestay itu aku nggak boleh nyuci terlalu sering-sering, nyuci baju maksudnya. Ya again itu karena bagi
ibu kosku air itu mahal, bill air itu mahal, jadi aku harus hati-hati gitu. Dan maksudnya kayak nggak boleh sesering. Kalau di Indo berapa hari sekali, misalnya 2 hari apa 3 hari itu aku pasti nyuci sekali gitu. Kalau di sini dikasih tahu sama ibu kosku kalau aku tuh nyuci sekitar seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali, itu paling sering gitu ya, dikasih taunya kayak gitu. Jadi aku karena merasa nggak terlalu cocok sama cara ibu kosku yang orang sini itu, jadi aku pindah gitu ke kos-kosan lain, aku tinggal sendiri. Dan aku ngerasa sebulan itu sangat cukup buat aku untuk mengetahui Melbourne itu kayak gimana ya gitu. Jadi aku ngerasa cukup dan aku pindah ke tempat yang lebih murah dan aku bisa bebas gitu loh. Terus kalau di sini apa-apa naik public transport ya. Di sini tuh rumah rata-rata deket sama bus atau enggak sama tram. Kalau ke train, ya mungkin bisa jadi deket sama train, tergantung lokasinya di mana. Dan pokoknya rata-rata antara bus sama tram. Dan iya, kalau kemana-mana tuh di sini lebih naik public transport, sedangkan di Indonesia itu lebih apa-apa naik Grab kan, naik Uber, Grab atau enggak Gojek. Kalau di Indo dulu, maksudnya mau deket jauh, maksudnya udah terbiasa naiknya Gojek gitu, Gojek, Grab gitulah, ojol. Kalau di sini tuh nggak ada ojol, adanya kayak Uber mobil gitu, bukan Uber motor. Jadi menurutku lebih murahan public transport ya, karena kalau Uber harganya bisa 2 kali lipat dari harga public transport. Jadi menurutku lebih baik naik public transport. Dan dari rumah ke public transport tuh harus jalan. Aku dulu pernah salah naik public transport gitu karena aku nggak tahu arahnya ke city apa ke Box Hill gitu. Jadi aku agak bingung. Jadi aku sering tersesat di seminggu pertama dan sebulan pertama gitu, kayak masih agak bingung juga, tapi lama-lama ngerti. Sebulanan udah lumayan mending lah daripada yang awal-awal gitu. Ya jadi waktu itu dulu waktu winter, aku pertama kali datang ke Melbourne itu waktu winter, dan aku kayak sempet kayak agak pincang gitu kakinya gara-gara harus jalan gitu loh, kayak mau nggak mau harus jalan karena nggak terbiasa jalan, kayak kakinya shock dan sempat kayak jalannya jadi pincang gitu karena kemana-mana jarak dari stopan 1 ke 2 tuh jauh gitu. Jadi di sini tuh ngelatih otot-otot kakiku supaya kuat seperti itu, dan sedikit exercise. Terus selanjutnya adalah mall atau enggak store. Di sini rata-rata tutupnya jam 6 sore. Ada yang jam 6, ada yang jam 7 malam, tergantung mallnya atau enggak tergantung sama store-nya tuh. Tapi kalau restoran mungkin lebih malam dikit gitu. Ya, jadi itu yang bikin aku jadi kayak aku mau jalan-jalannya jam 7, ternyata udah tutup gitu. Jadi kayak ngerasa telat gitu. Jadi harus besoknya bangunnya lebih nggak pagi juga, kayak harus pas gitu loh. Saya di sini bukanya tuh nggak pagi. Bukanya tuh sekitar jam 11-an, jam 10. Menurutku waktu di Indo itu termasuk siang, tapi bagi orang sini adalah enggak. Bagi orang sini adalah pas gitu, kayak jam 10, jam 11-an itu adalah jam-jam yang tepat bagi mereka. Tutupnya mereka cepat gitu ya, jam 6 sore, jam 7 malam.
sekitaran itu. Nah kalau di Indonesia kan pengennya kayak biasanya lebih datangnya pagi, itu tuh masih bisa, di sini nggak bisa, kayak masih tutup gitu, nggak enaknya seperti itu. Apa lagi ya? Oh iya, harga sayur tuh lebih mahal daripada harga daging. Ya beda ya, di Indonesia lebih kebalikannya, di Indonesia sayur tuh lebih murah ketimbang daging. Kalau di sini kebalikannya, daging lebih murah daripada sayur. Karena menurutku mungkin orang sini tuh suka gitu loh sayur-sayuran, suka apa ya, yang ijo-ijo gitu. Jadi ya itu menurutku agak shock waktu aku mau masak gitu. Kalau mau masak lebih sehat, lebih sayur-sayuran, lebih hijau, itu tuh kayak harus bayar harga gitu loh, kayak harus bayar lebih mahal dikit demi bisa makan sayur gitu. Ya, terus di sini cuaca di Melbourne itu tuh bisa 4 iklim dalam satu hari. Kayak aku tuh ngerasain pernah sehari tuh bisa tiba-tiba hujan, terus berhenti, terus panas banget, terus kayak dingin, pokoknya bener-bener ngerasain 4 iklim gitu loh. Kayak aku tuh bingung kayak buka jaket apa pakai jaket gitu loh. Jadi menurutku sih lebih baik bawa jaket gitu, jaga-jaga, karena kadang tuh dingin, kadang enggak gitu. Dan sedia payung sih kalau aku tipsnya. Terus di sini juga ngerasain tuh lebih sering ngecekin ramalan cuaca gitu. Kayak setiap hari tuh aku pasti ngecekin, oh hari ini tuh panas apa enggak, hari ini tuh hujan apa enggak gitu. Jadi bisa lebih jaga-jaga gitu, pakai bajunya kayak apa gitu, nyesuaiin sama cuacanya Melbourne. Tapi again, cuacanya Melbourne gak bisa dipercaya 100%, kadang bisa berubah setiap saat ya. Tapi jaga-jaga, bawa payung, bawa jaket gitu lah. Terus di sini of course toiletnya kering ya guys ya, nggak kayak di Indo basah. Dan kalau mau beli gayung, kayak kalau di Indonesia kan bisa nyebok gitu, abis selesai pup nyebok. Dan di sini tuh lebih kayak kita harus beli sendiri gitu loh, gayung sama embernya gitu ya. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau kalian sanggup menjalani habis pup pakai tisu ya nggak apa-apa gitu, atau enggak mau tambahin tisu pakai air itu nggak apa-apa, atau ya senyamannya kalian gimana. Nanti kalau emang kalian nggak merasa tidak nyaman dan ngerasa tidak bersih, ya kalian bisa beli gayung, beli ember, dan bawa culture Indo tuh ke dalam kamar mandinya kalian gitu. Ya seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin di sini tuh apa yang aku ngerasain loh ya, ini berdasarkan pengalamanku. Setiap aku masak tuh alarmnya cukup sensitif gitu loh. Kayak di sini kalau alarm tuh berapa menit gitu, mungkin kalau nggak salah denger lebih dari 3 menit kata temanku tuh bisa kayak pemadam kebakarannya tuh datang. Dan kalau nggak ada apa-apa kita kena charge gitu loh. Jadi kalau masak apa-apa gitu yang ada asapnya, kalau aku caranya buka jendela lebar-lebar. Kalau emang ternyata alarmnya kayak bunyi, aku biasanya matiin langsung gitu loh, daripada aku kena denda. Seperti itu. Jadi sekian sharingku, dan maksudnya culture shock yang aku rasain selama aku tinggal di Melbourne di seminggu pertama dan di sebulan pertama lah. Seperti itu. Kalau misalnya kalian mungkin ada tambahan apa yang kalian rasain tinggal di Aussie, itu mungkin bisa komen. Terus kalau mungkin ada teman kalian yang berencana untuk tinggal di Australia atau di Melbourne, kalian bisa share video ini
supaya mereka ada gambaran kira-kira di Aussie itu kayak gimana. Dan ya gitu aja ya. Kalau ada tambahan mau ngoreksi aku, kalau aku ada salah pengucapan atau gimana, kalian bisa komen. Apapun komen aja. aku bakal terima. Dan ya, sekian sharingku hari ini. See you in the next video ya. Next video aku bakal banyak ceritain pengalamanku di sini. Oke, see you guys.